Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pengorbanannya membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me high than no other
darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah kau dilepaskan dan bersih? Darahnya domba berkuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Datanglah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya domba berkuasa. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Hanya oleh darah Yesus. Ia disambut dengan sorak-sorai saat memasuki Yerusalem. Namun hatinya tahu jalan ini akan berakhir dengan pengorbanan. Di setiap langkah saat memikul salib, ia menanggung bukan hanya kayu yang berat, tetapi juga dosa setiap kita. Di atas salib, dalam luka dan darah, ia membayar harga yang sangat mahal. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu, buat kasihmu, buat pengorbananmu, buat salibmu Tuhan. Karena bukan paku yang menahanmu di atas kayu salib, namun cintamu atas kami sampai akhir. Sampai engkau berkata, sudah selesai. Namun cintamu bagi kami tak pernah usai. In the darkness we were waiting, without hope, without light.
angkat pujian ini bersama. Katakan. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath, till the sun was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored, and the Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, Kami sembah Engkau, praise forever. Raja, segala Raja lagi. Praise the Father, Amin. praise the Mulialah Son, Basikian adalah praise layak Engkau the ditinggikan Spirit, di tempat ini. three in Atas pengorbananmu, atas kasih-Mu bagi kami. Oh Jesus, Jesus. Lebih lagi angkat suaramu. Praise the Lord. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Kau yang ditinggikan Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Come on, sing again. Worthy is the Lamb. Worthy is the Angkat suara. Lamb.
Sembah, sembah Dia, puji Dia. Allah segala, Allah Raja segala raja. Oh, anak domba Allah yang berkorban bagi kita semua. Layaklah Kau ditinggikan di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami tinggikan Tuhan. Jesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Jesus. Oh, segala puji hormat bagimu Tuhan. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Death could not hold you, falter before you. You silenced the buzz of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, Jesus. You have no equal, now and forever, God. You reign. Yours is the kingdom, yes. Yours is the glory. Yours is the name above all. Come on, sing together. Death could not hold you, falter before you. Silence the buzz of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God. You reign. Yours is the kingdom, yes, Jesus. Yours is the
is the Nama name. di atas segala nama. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Nama Yesus. Jesus. Nama What a Yesus. powerful name it is. Nama yang berkuasa. Nama yang dahsyat. The name Nama yang of ajaib. Jesus. Hanya nama Yesus. Amen. Amin. What a powerful name it is. Amin. Jesus. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The Mari sekali name lagi of deklarasikan Jesus. pagi ini. That could not hold you. The filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Lebih meriah lagi tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Yes, Lord. Boleh duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Ada masa dalam hidup kita ketika iman diuji bukan oleh kata-kata, tetapi oleh penderitaan. Ada doa yang dinaikkan siang dan malam, namun jawaban terasa begitu jauh. Di rumah kecil ini, sebuah keluarga sedang menunggu keajaiban Tuhan. Rani, dokter bilang kondisi Andi makin lama makin buruk. Dan kalau tidak segera transplantasi hati, mungkin waktunya nggak banyak. Sampai sekarang rumah sakit masih belum ketemu donor yang cocok. Tapi sebenarnya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Andi. Kamu, Rani. Mama, bukannya aku nggak sayang sama Andi. Kalau begitu, kenapa kakak ragu? Ya karena kami punya anak. Dia masih sangat kecil. Dia baru 7 tahun. Kalau aku operasi dan sesuatu terjadi, siapa yang akan menjaga anak kami? Mama dulu udah kehilangan suami Mama karena penyakit yang sama. Mama gak sanggup kalau harus kehilangan Andi juga. Mama mohon Rani selamatkan anak Mama. Sudah cukup, Ma. Kakak, Andi, kamu seharusnya istirahat.
Aku udah dengar semuanya, Ma. Mama gak ngerti lagi sama kamu, Andi. Dulu hidup kamu baik-baik aja. Kamu punya keluarga, kamu punya masa depan. Tapi sejak kamu memutuskan untuk meninggalkan kepercayaan keluarga kita, dan kamu milih untuk percaya pada Yesus, hidup kamu malah jadi menderita. Ya akulah. Ma, aku tidak pernah menyesal mengenal Tuhan Yesus, Ma. Tapi lihat apa yang terjadi pada kakak sekarang ini. Apakah jauh lebih baik? Mungkin yang kalian lihat, aku semakin sakit. Yang kalian lihat, aku semakin kehilangan kekuatan. Tapi yang kalian lihat, yang tidak kalian lihat, ketika setiap malam aku tidak bisa tidur karena sakit ini, Tuhan selalu menguatkan aku. Yang Mama lihat, sakit kamu makin parah, tubuh kamu makin lemah. Ma, aku memang sedang berjalan dalam lembah kelam, tapi aku tidak sendirian. Mama mungkin gak ngerti sekarang, tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Ma. Tapi Andi, Rani kan bisa. Jangan paksa Rani, Ma. Aku mohon. Rani sudah berkorban lebih dari cukup untukku. Kalau Tuhan mengizinkan aku untuk hidup, Ma, Tuhan pasti buka jalan. Mama tuh cuma gak mau kehilangan kamu, Andi. Aku tahu, Ma. Aku tahu. Andi tahu. Tapi hidup mati Andi. Hidup mati Andi ada di tangan Tuhan, Ma. Mama gak ngerti lagi, Andi. Sudah, Mah. Kita biarkan Kak Rani bersama Kak Andi terlebih dahulu. Aku merasa seperti menjadi istri yang jahat. Kenapa, Rani? Semua orang berharap aku menyelamatkan kamu. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kehilangan anak kita. Aku bingung. Aku nggak tahu harus gimana. Beberapa malam ini sebenarnya aku tidak bisa tidur. Bukan hanya karena sakit yang aku rasa, tapi karena aku berpikir tentang hidup kita. Tentang kamu, juga tentang anak kita yang masih kecil. Aku juga takut, Rani. Aku takut kalau suatu hari aku harus pergi meninggalkan kalian. Tuhan mengingatkan aku akan satu hal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Rani, kalau Tuhan mengizinkan aku untuk hidup, itu adalah sebuah mukjizat. Tapi kalau Tuhan mengizinkan aku untuk melewati semua penderitaan ini, itu juga bukan tanpa alasan. Sebab firman Tuhan berkata, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya, harapan kita tidak akan pernah hilang, lenyap, ataupun tergantung pada keadaan kita saat ini. Harapan kita hanya ada pada Tuhan. Aku tidak pernah memintamu berkorban untukku. Yang aku minta cuma satu. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Dan Tuhan akan selalu menyertai kita, Rani. Tuhan,
harus bagaimana? Aku bingung. Aku takut kehilangan suamiku. Tapi aku ingin juga dia sembuh, Tuhan. Tuhan, aku takut kehilangan anak kami. Tuhan, jika aku memang harus mendonorkan hatiku, Tuhan, berikan aku keberanian. Tapi Tuhan, jika ada jalan yang lain, tolong Tuhan, tolong bukakan jalan itu buat kami. Karena kami sepenuhnya hanya bisa berharap kepadamu, Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari penderitaan. Terkadang juga kita harus berjalan melewati lembah air mata. Di tengah pergumulan, di tengah air mata, Tuhan tetap ada. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kuasamu
Ada Yesus. Ada Yesus. Oh, Shikiaralama, 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 Urialama, Shikiaralama. Sempurna, sempurnakan Tuhan kuasa-Mu. Sempurna, sempurna kuasa-Mu. Sempurna, sempurna dalam gerakku melihat Kau Maha sempurna. Sempurna dalam gerak kuasa-Mu nyata sempurna. Sempurna kuasa-Mu. Sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Kasih-Mu sempurna, salib-Mu sempurna, Tuhan. Kami serukan nama-Mu, Yesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna, ajaib dahsyat. Ajaib buat Yesus, Yesus kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bisa merawat-Mu. Betapa kami bersyukur punya Tuhan yang kuasanya sempurna. Kami yang harusnya binasa, Kau ubahkan kami
sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami Engkau layak Tuhan, karena Tuhan yang mati buat kami, Kau layakkan kami. Kami yang seharusnya tidak mendapatkan bagian dari kerajaan-Mu, tetapi Tuhan, karena korban-Mu yang begitu luar biasa, kami boleh mendapatkan anugerah itu. Enggak akan kami sia-siakan korban-Mu di kayu salib. Kalau Engkau rela, taat, bahkan taat berjalan sampai kayu salib, kami pun janji apapun tantangan persoalan kami mau tetap berjalan di dalam kesetiaan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih karena itu. Ajar kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca firman-Nya di dalam Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya 31, Bapak Ibu 32. Demikian selanjutnya, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. 32 sudah 23. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. 34. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 36 bersama 23. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Katakan amin. Bisa disapa dulu sebelahnya, katakan shalom. Iya, perkenalan sejenak, puji Tuhan, luar biasa. Bisa dilihat sekali lagi, katakan selamat Jumat Agung. Iya. Oke Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya. Kok enggak amin? Kalau enggak sehat enggak di sini Pak. Ya, tadi yang sakit aja ada di sini. Nah hari ini kita merayakan Jumat Agung. Saya sekolah di sekolah Katolik. Ya, Jumat Agung buat umat Katolik itu perayaan, dikatakan perayaan yang terbesar. Kenapa? 40 hari mereka mempersiapkan Jumat Agung, dari Rabu Abu, kemudian Minggu Palma ketika Yesus disambut di Yerusalem dengan apa? Dengan sorak-sorai, kemudian hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan kemudian Paskah. Nah, karena itu saya minta pada pengisi acara, kayaknya mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, Jumat Agung perayaan yang gak boleh kalah sama Natal. Kok enggak amin? Siapa diberkati hari ini? Oh, luar biasa. Ya, apresiasi buat tim pemuji dan penyembah, buat tim paduan suara. Mereka sudah berlatih 7 tahun 6 bulan, saudara. Dan enggak sempurna, tapi
memberkati kita semua. Belum lagi tim choir dan penari yang nggak henti-hentinya terus bergerak buat kerajaannya. Pasti juga Tuhan disenangkan. Amin. Itu bagian dari, kalau hari ini judulnya adalah The Cost of the Cross. Ya, apa yang mereka sudah lakukan adalah bagian dari mana mereka membayar harga. The cost of the cross artinya harga salib. Kalau saya ketik di internet harga salib, yang muncul kalung dan harganya. Selain itu pernak-pernik, hiasan, dekorasi rumah dan segala macam. Dan saya lihat harganya tergantung bahannya, tergantung ukurannya. Semakin mahal, semakin berat tentunya, juga kualitasnya semakin bagus, harganya semakin mahal. Tapi saya mau katakan hari ini ada satu salib yang tidak ada di internet, tidak ada harganya. Karena salib itu tidak bisa didefinisikan dengan harga. Salib itu sangat amat berharga. Salib itu tidak ternilai harganya, yaitu salib di mana ketika Yesus terpaku di sana. Tuhan, terima kasih buat anak-anak-Mu yang bilang amin walaupun tidak terdengar, nyaris tak terdengar. Katakan bersama saya bersyukur bisa melihat salib Kristus. Katakan amin. Lihat kiri kanannya, katakan menyala abangku. Ini masa-masa krusial, saya tahu ya, antara nasib Adang dan firman Tuhan kadang-kadang sulit dibedakan, saudara. Tapi doa saya 30-35 menit, tadi pagi saya dikasih waktu cuma 30 menit. Tapi yang siang ini karena panjang, nanti ibadah lagi jam 1:30. Rasanya 1,5 jam saya bisa. Terus dapat nasi padang udah nungguin nih. Bersabar sedikit, tetapi saya yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang indah hari ini, yang perlu kita pahami, renungkan bersama-sama. Doa saya ke depan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang hebat, yang tangguh, yang gak kalah dengan tantangan persoalan. Kalau kita bicara tentang salib, salib adalah satu bentuk hukuman yang paling sadis di zaman Yesus dulu. Karena apa? Kalau kita bisa membayangkan betapa sakitnya tangan yang terpaku, kaki yang terpaku, tidak hanya tersalib, tetapi harus menanggung beban tubuh karena adanya gravitasi, saudara, ke bawah. Ya, makanya enggak heran kalau orang makin tua makin bergelambir, saudara, karena ada gravitasi yang menarik kulit-kulit ke bawah, saudara. Bersyukurlah. Sampai mana tadi? Menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kok nyambungnya ke situ sih? Aduh, haleluya. Katakan haleluya. Ya, jadi makanya yang disalibkan di sebelah Yesus itu bukan penjahat yang biasa-biasa, tetapi penjahat yang luar biasa. Dan kita bisa melihat sejelek, seburuk apapun dosa seseorang, satu penjahat, dia percaya kepada Yesus, dia mengalami satu perubahan. Amin. Dia mati secara fisik, tetapi dia mengalami keselamatan. Nah, karena itu hari ini kita bersyukur kuasanya sempurna, bisa mengubahkan banyak hal di dalam kehidupan kita.
Harga salib. Nah, kalau kita bicara harga salib, kalau tadi saya bersanda pembukaan, nah ini yang benar, saudara. Harga salib artinya adalah memikul salib. Artinya adalah bahwa semua kita yang percaya kepadanya siap menanggung resiko, siap melewati masa-masa penderitaan, siap kehilangan kenyamanan duniawi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, enak enggak enak, kita pastikan kita tetap ikut dia. Nah, itu yang dikatakan dengan memikul salib. Harga salib juga bicara tentang komitmen total untuk kita mengikut Kristus. Bukan mengikuti dia setengah hati, tapi full heart. Katakan bersama saya, full heart. Ya, sepenuh hati. Dan bukan hanya saat ini, tapi seumur hidup kita. Kita ikut dia. Seperti Yesus, dia taat, dia setia sampai kayu salib. Dan mati di sana. Tuhan juga mau kita punya komitmen yang seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Harga salib artinya juga adalah menyangkal diri. Melepaskan keinginan daging, emosi, nafsu, ambisi pribadi. Dan kita kalahkan semua itu, kita taruh di bawah kepentingan kerajaan surga. Amin. Kita taruh di bawah biar kerajaan surga. Yohanes Pembaptis. Dia orang benar. Begitu luar biasa. Dan dia bayar harga. Tapi kita lihat orang yang berani bersaksi dengan Tuhan, dia harus mengalami penderitaan. Bahkan harus mati. Bahkan harus dipenggal. Begitu juga Stefanus. Dia bersaksi dengan berani. Orang benar, saudara. Percaya pada Yesus. Tapi kita melihat juga bahwa dia harus mengalami kematian. Dan mereka berdua harus dirajam. Nah, hari ini mungkin saudara berkata, Pak, saya sedang mengalami persoalan. Mungkin saudara sedang mengalami satu kehidupan yang gak enak. Nah, inilah yang dikatakan dengan memikul salib. Tadi drama yang kita saksikan, seorang yang bernama Andi ceritanya. Dia sakit. Parah, tapi masih bisa jalan. Luar biasa. Jadi belum parah banget, saudara. Itu bukan aktor biasa. Ya, itu aktor import dari Amerika. Itu adalah pemeran film Gladiator, saudara. Saudara lihat nanti wajahnya mirip, saudara. Tapi kalau yang tadi dari Karawaci, Russell Crowe dari Amerika, saudara. Siap, Erik. Pulang makan apa kita? Gua puji loh. Mirip ya, kayak Russell Crowe. Nanti lihat ya pemeran Gladiator. Mirip banget, saudara. Ngeselinnya juga sama, saudara. Sakit, dia harus pikul salib itu. Belum lagi diejek, dicemooh sama orang tuanya. Karena apa? Dia meninggalkan kepercayaannya yang lama. Dan dia percaya pada Yesus. Kamu ikut Yesus, tapi kenapa kamu menderita, kamu sakit? Itu bukan hanya di drama. Memang dia sudah bayar harga. Di kehidupan nyata pun Erik sudah tinggalkan imannya yang lama. Dan ikut Yesus sampai sekarang. Dan melayani Tuhan. Katakan yes. Katakan yes. Erik 2 kali gue puji. Nasi Padang 2 bungkus. Nah, dia bertahan dengan imannya. Saya nggak tahu salib apa yang sedang saudara pikul hari ini. Doa saya biarlah kita tetap bertahan, tetap kuat.
Mungkin ada yang salibnya suami. Mungkin, gak usah angkat tangan. Tapi pikulah salibmu dan nikmati. Mungkin salibmu adalah istri. Katakan haleluya. Nikmati dia. Kau akan menikmati satu kehidupan yang luar biasa. Mungkin salibmu adalah mertua. Haleluya. Kok ada diam aja melototin gue. Katakan haleluya. Saya sudah melewati salib mertua, saudara. Dari saya belum married, dari calon mertua sampai jadi mertua. Dan puji Tuhan, dia udah gak ada sekarang. Tapi bukan itunya, saudara. Saya udah lewati dengan kemenangan, saudara. Saya nggak tahu sih, saudara ya. Walaupun diusir sama calon mertua, itu gigih benar mencari cinta, saudara. Nggak peduli, saudara. Gua mau ngawin anaknya bukan bapaknya. Saya masuk, saya terobos yang namanya salib itu, saudara. Dan saya bisa melihat terobosan masih ada. Mujizat masih ada. Jadi baru dilecehin sama mertua. Udah kabur. Aduh sakit. ya, jangan kalah. Katakan amin. Kok enggak amin? Oh, dilecehkan semua ya? Amin semua. Katakan amin. Ya, cinta memang buta. Istri saya yang kehidupannya lumayan lah gitu ya. Dan saya yang kerek banget. Saya sampai ceritain hidup saya masa kecil kepada Pak Wiryo. Dia sampai gak percaya, saudara. Karena saking menderitanya. Dan ketika saya menghampiri dia. Dia kena penyakit. Kagak bisa lihat, saudara. Dan dia tetap pilih saya. Cinta memang buta. Tapi mertua kagak. Dia bisa melihat nih calon mantunya parah nih. Tapi saya tetap bertahan dan saya lulus. Enggak ada sakit hati sedikit pun. Saya cerita ini bukan sakit hati, enggak, saudara. Tapi saya bisa menikmati. Yes, saya lulus. Amin. Dari belum jadi mantu sampai jadi mantu. Wah, saudara, duduk mau ngajak ngobrol. Dia pergi, duduk ngajak mau ngobrol, mukanya asem. Ya, sampai dia tadinya nggak mau ngobrol dengan saya, ujungnya sampai dia yang ngajakin ngobrol. Wah, luar biasa, saudara. Itu terobosan, saudara. Ini orang mukanya badak benar, mungkin dia berpikir ya, percuma, nggak mungkin berubah. Dan ternyata saya menang. Katakan yes. Tadi pagi saya cerita, saudara, ada seorang ibu punya 3 mantu perempuan, 3 mantu, 3 anak perempuan cantik-cantik. Dan udah married semua. Nah si ibu ini ceritanya, dia mau menguji bagaimana sih kasih mantunya itu kepada dia. Sejauh apa cinta mantunya kepada si ibu itu, saudara. Nah diajaklah mantu yang pertama jalan-jalan, saudara. Ke pantai, naik kapal di tengah laut. Si ibu ini pura-pura kecemplung, saudara, pura-pura kelelep, saudara. Waduh, luar biasa. Mantunya langsung dia buka bajunya dan dia selamatkan si ibu itu. Selamat, katakan yes. Selamat si ibu itu, saudara. Begitu sampai rumah, seminggu kemudian, begitu pulang kerja si mantu yang pertama itu, dia melihat ada Toyota Avanza baru. Wih, luar biasa. Begitu dibuka dari mama mertua. Keren. Karena apa? Dia bisa membuktikan kasihnya yang begitu luar biasa. Kok gak tepuk tangan? Gua digratisin.
Yang kedua diuji lagi saudara, diajak lagi ke pantai, pura-pura kelelep lagi nyemplung. Yang kedua enggak pakai buka baju, saudara, HP masih di kantong semuanya masih utuh, dia langsung nyemplung saudara. Si ibu kan ngeliat begini pura-pura kelelep terus saudara. Dan selamat saudara. Luar biasa sampai rumah. Seminggu kemudian bukan lagi Toyota Avanza. Tetapi yang kedua Toyota Zenix saudara. Karena lihat korbannya HP aja direlain demi ibunya saudara. Demi mertuanya. Keren, katakan keren. Yang ketiga dengan cara yang sama diuji mantunya. Wah luar biasa. Begitu kecemplung, kelelep saudara. Ini benar-benar kelelep saudara. Bukan pura-pura saudara. Itu dilihatin sambil kacak pinggang. Rasain loh katanya. Itu mantu kacau banget ya, rasain loh. Wah, nggak tertolong, nggak selamat. Jangan ditiru ya, awas ya. Nggak tertolong saudara. Mati itu si mertuanya saudara. Wah, mati selesai. Suasana berkabung sudah selesai sebulan kemudian. Tanpa disangka-sangka. Bukan Toyota Avanza. Bukan Toyota Zenix. Tetapi Toyota Alphard saudara. Nangkring di rumahnya. Begitu dibuka ada surat dari papa mertua. Keren banget. Yang lain gak ketawa kagak ngerti ceritanya. Ada yang telat ketawanya. Ada yang langsung ketawa, ada yang kagak ketawa. Ini pendeta ngomong apa sih? Tanya sebanyak lu ngerti kagak gitu. Apa yang diceritain. Aduh, diem. Waduh, kesel sama bini tuh. Katakan haleluya. Bilang kiri kanannya, jangan dengerin tuh pendeta gitu. Katakan memikul salib. Haleluya. Ya ini, udah dibenerin tadi Yohanes, saya tulis. Markus 8 ayat 34. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Jadi pasti kita semua punya salib. Katakan bersama saya punya salib. Katakan kiri kananmu, kamu juga punya salib. Dan nikmati salib itu. Yuk. Jangan kita buang, tetap kita pikul. Nanti kita akan belajar betapa indahnya ketika kita bisa memikul salib itu dengan penuh sukacita. Memang gak enak buat daging kita, gak enak buat badan kita. Tetapi kalau kita bisa setia sampai akhir, saya yakin ada satu kepuasan yang luar biasa. Ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini. Amin. Nah, mak saya dia bilang apa? Agar cinta itu nyata, kita kan bisa ngomong saya cinta kamu, saya mengasihi kamu. Tapi itu gak nyata, harus dibuktikan katanya. Ia harus berkorban, ia harus menyakitkan, ia harus mengosongkan dirinya dari keegoisan. Jangan ngomong cinta kalau nggak ada korban. Karena cinta artinya adalah memberi. Katakan cinta artinya memberi. Oh, kok nggak ngomong ya? Katakan bersama saya, cinta artinya memberi. Berkorban. Nah bapak-bapak, kalau rasanya Pak, saya udah capek banget kerja. Ya namanya hidup, kalau nggak capek, ya capek banget. Tinggal kita pilih, nggak ada yang nggak capek. Pasti capek atau capek banget. Coba tanya sebelahnya, lu capek apa capek banget gitu. Aduh Pak, bukan capek lagi. Bukankah di rumah ada orang yang kita kasih? Buktikan cintamu. Kok enggak amin? Ya anak-anak muda yang belum keluarga. Mungkin masih belum terlalu capek mikirinnya.
Makanya pikir-pikir kalau mau keluarga. Saya takut-takutin dulu supaya asal jangan kawin aja. Nikmati nanti. Masih muda kan begini kan. Ini artinya tandanya apa? Ya beda tipis sama yang udah married. Begini juga, cuma digoyangin. Beda tipis. Ya perlu ada yang kita korbankan buat orang-orang yang kita kasih. Bukan saya menganggap pasangan kita mata duitan atau apa, enggak. Tapi ya memang itu sesuatu yang enggak terpisahkan. Ada bagian dari kita. Bahkan kalau perlu seluruh jiwa dan raga kita. Seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana kita belajar mengasihi sesama kita. Yang mau katakan amin. Saking beratnya amin ya. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong. Nah, Yohanes Pembaptis kenapa harus menderita? Padahal dia orang benar. Stefanus dia harus menderita padahal orang benar. Kenapa orang benar harus mengalami penderitaan? Kita mau belajar ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya, khotbah ini nanti akan berlanjut ketika kita merayakan Minggu Paskah nanti. Philip Yancey dalam bukunya Disappointment with God atau kekecewaan pada Tuhan, itu membahas tentang seorang Ayub, saudara. Satu pribadi yang begitu luar biasa. Tapi intinya adalah bahwa buku itu bicara tentang perlindungan Tuhan itu bukan berarti kita terbebas dari penderitaan. Selalu saja ada persoalan, masalah yang kita alami. Seorang Ayub, bahkan firman Tuhan menulis. Tuhan sendiri berkata, dia orang jujur. Dia takut akan Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Saleh, kurang apa saudara? Semuanya sudah dia lakukan. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Artinya, wah luar biasa sekali. Boleh dibilang keren banget dah, itu si Ayub. Tapi kita lihat, Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Ternaknya semuanya habis. Bahkan anak-anaknya semuanya habis. Dia dikutuki oleh istrinya. Bahkan dia mengalami borok sekujur tubuhnya. Penderitaan. Kalau kita lihat lagi dalam Alkitab Paulus. Dia juga orang yang luar biasa, rasul saudara. Tapi firman Tuhan berkata, dia lebih sering ada di dalam penjara setelah melayani Tuhan. Dia harus mengalami karam kapal, dia harus mengalami sesahan, dia harus mengalami deraan dan macam-macam penderitaan. Tapi dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-30, dia berkata, orang yang mengalami penderitaan, dia berkata sesuatu yang luar biasa. Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku. Artinya di dalam penderitaan sekalipun, dia tetap bermegah. Amin. Atau dia tetap bersyukur. Dia tetap memuji Tuhan di dalam penderitaannya yang amat sangat. Dan seorang Ayub, dulu mungkin dia mengenal Tuhan dari apa kata orang. Ayub 42 ayat 5, semuanya berubah total.
setelah dia bisa melewati masa-masa penderitaan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sekarang aku mengenal Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tetapi mataku memandang Tuhan. Amin. Hari ini apa sih penderitaan kita? Apakah lebih berat dari Ayub? Dan kalau kita baca juga bahwa sejarah membuktikan murid-murid Yesus itu matinya semuanya juga enggak enak. Petrus, dia disalib. Bukan dengan cara yang normal, tapi kepalanya di bawah. Andreas, dia disalib. Bukan salib yang normal, tetapi salib yang berbentuk huruf X, lebih menyakitkan. Filipus juga disalibkan. Thomas ditombak sampai mati di Ethiopia. Yakobus juga dirajam dengan batu. Dan semua murid-muridnya mengalami penderitaan. Tapi mereka tetap bertahan sampai akhir hayat mereka. Mereka tetap pikul salib. Apa sih salib kita hari ini? Doa saya enggak ada yang kalah dengan persoalan, tantangan kita. Amin. Mungkin ada yang ngalami jalan yang tertutup. Enggak ada masalah. Itu dangdutan. Nanti dangdutan kelar, ada jalan terbuka lagi. Kok enggak amin? Tapi serius banget sih dengerinnya. Ya, yuk kita tetap bertahan. Katakan amin. Mungkin Anda suami yang ditinggalkan istri. Nah, saudara, yuk tetap bertahan. Belajar menjaga hubungan. Emang kayaknya kasih sayang aja nggak cukup. Harus diimbangi dengan kasih uang. Supaya istri betah di rumah. Kok nggak amin sih istri-istri? Katakan haleluya. Mungkin hari ini banyak yang ditolak pacar. Semangat. Menyala bro. Menyala bro. Tetap semangat. Masih banyak wanita yang siap menolakmu. Jangan nyerah. Masa sih gak ada yang nyangkut. Tapi hari ini ada satu pribadi yang gak pernah menolak cinta kita. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Rick Warren dia berkata, God does not promise an easy path. Tuhan gak pernah menjanjikan jalan yang mudah, jalan yang gampang. Tetapi yang dia janjikan adalah bahwa dia akan menyertai kita. Andi yang sakit dia tahu dia ada dalam lembah kekelaman. Tapi dia juga percaya ada Tuhan yang menyertai dia. Hari ini saudara ada dalam lembah kekelaman. Ingat satu perkara, Tuhan menyertai saudara dan saya. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak mengikut aku. Dia nggak bisa disebut sebagai muridku. Saudara dan saya, yuk kita jadi murid-murid Kristus. Katakan bersama saya mau jadi murid Kristus. Katakan amin. Syaratnya apa? Pikul salib. Amin. Pak, saya pengen pikul salib. Yes, saya senang. Wah, luar biasa. Pak, saya pengen melayani Tuhan. Yes, saya senang banget. Yuk yang mau melayani bergabung di tempat ini. Kok enggak amin? Ya, Pak, saya bisa nyuci. Nyuci. Bisa nyanyi. Yuk gabung dengan tim praise and worship di tempat ini. 5 menit lagi. Boleh tambah 10 ya. Nah, kan panjang hari ini. Saya janji nambah setengah jam gitu. Katakan amin. Yang pertama, kenapa orang mengalami penderitaan? Artinya adalah bahwa yang pertama perlindungan Tuhan. Tidak berarti kita bebas dari masalah.
bebas dari penderitaan. Yang kedua, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ayat 35, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini bicara tentang apa? Mungkin kita mengalami penderitaan, gak enak rasanya. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kalau kita kehilangan nyawa, mengalami penderitaan, di sana firman-Nya berkata, ia akan menyelamatkan kita. Artinya Tuhan bukan Tuhan yang berpanggut tangan, tidak melakukan apa-apa ketika kita mengalami persoalan, masalah. Tetapi Dia adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Sebuah survei mengatakan bahwa seorang anak sejak lahir untuk dia bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari, minimal dia harus mengalami jatuh bangun 240 kali. Siapa yang pernah punya anak, pernah ngitung enggak berapa kali dia jatuh? Ternyata rata-rata 240 kali. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kita lihat ketika dia jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Ada satu tujuan Tuhan. Amin. Supaya dia bisa berdiri. Supaya dia bisa berjalan. Bahkan supaya dia bisa berlari. Ada satu pribadi di dalam Alkitab. Namanya Simon dari Kirene. Dia mungkin asal lewat aja sudah di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi ketika dia lewat? Tentara memaksa dia memikul salib. Mungkin dia berkata, ya ngimpi apa gue semalam? Dipaksa memikul salib. Dan tanpa disadari oleh dirinya. Ketika dia memikul salib. Dari belakang. Dia melihat Yesus yang juga berjalan ke Bukit Golgota. Berjalan tanpa sadar bersama-sama dia yang memikul salib. Penderita. Tapi Tuhan punya tujuan. Simon Kirene bisa melihat bahwa Yesus bukan pribadi yang biasa-biasa. Dia pribadi yang luar biasa. Amin. Ujungnya penderitaan mengubahkan kehidupan seorang Simon Kirene. Bahkan sejarah mencatat bahwa anaknya Alexander dan Rufus, dia jadi satu bagian dari jemaat mula-mula. Kenapa? Seorang yang awalnya mengalami penderitaan. Nah karena itu penderitaan apapun yang kita alami, kita pandang dari perspektif yang berbeda. Di sana ada Tuhan yang bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita. Buruk atau baik. Amin saudara. Tuhan tidak hanya bekerja melalui hal-hal yang baik. Tetapi juga melalui hal-hal yang buruk. Di sana ada Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan gak ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan. Yang ketiga saudara di dalam ayat yang ke-36. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang perspektif kekekalan. Kenapa orang baik, orang percaya menderita? Tuhan juga punya maksud. Apakah enggak boleh kita meraih kesuksesan dunia? Sangat boleh. Tuhan senang kalau saudara dan sukses. Apakah kita enggak boleh meraih cita-cita kita setinggi mungkin? Sangat boleh. Tuhan juga mau kita jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, saudara. Tapi kita harus ingat bahwa pencapaian duniawi hanya untuk dunia ini.
ketika kita tinggal di dunia. Ada satu yang harus kita juga perhatikan, yaitu pencapaian yang nantinya membawa kita pada kehidupan kekekalan yang berbeda. Ada orang kaya yang bodoh di dalam Alkitab. Hasil tanahnya berlimpah-limpah, yang dia pikirkan bagaimana itu untuk dirinya sendiri. Dia berkata, akan kubuat lumbung yang lebih besar dan aku masukkan ke sana hasil panenku. Dan dia berkata, setelah itu, hai jiwaku, makanlah dan minumlah, beristirahatlah. Dia mendapatkan semuanya. Tuhan tanya satu perkara, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah itu nanti? Saya nanya, kok gak ada yang jawab? Serius banget sih. Untuk siapakah itu nanti? Ada bagian yang harus kita bawa kepada Tuhan. Semua pencapaian dunia kita bawa kepada Tuhan. Amin. Mengikuti Yesus akan menuntut pengorbanan, saudara. Ya, segalanya dari kita. Enggak mengikut Yesus juga akan menuntut pengorbanan, segalanya dari kita. Yang satu, pengorbanan duniawi. Tapi yang lain, yang satu lagi adalah pengorbanan yang ujungnya sampai terbawa sampai pada kekekalan. Yang mana yang kita pilih? Ayo kita ikut Yesus. Kok enggak amin? Ini yang khotbah udah 3 kali masih semangat, saudara. Katakan menyala abangku. Yang terakhir, saudara, kita adalah ciptaan, makhluk ciptaan yang diciptakan bukan hanya hidup di dunia ini. Beda dengan binatang, mati selesai. Kita punya roh yang nantinya akan sampai kepada kekekalan. Kekekalan yang gimana yang kita ingin nikmati. Ada kekekalan di dalam kebinasaan atau kekekalan sorgawi. Yuk kita pilih kekekalan sorgawi. Caranya gimana? Kita pikul salib kita dengan penuh sukacita. Katakan bersama saya mau pikul salib saya. Katakan amin. Terakhir boleh saudara? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kok enggak berdiri? Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah. Kami bersyukur kami bisa sehidangan dengan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat korban-Mu yang begitu luar biasa. Kau berikan semua, enggak ada yang Kau sisahkan sedikit pun buat kami. Karena itu kami janji, kami juga mau setia kepada Tuhan. Tengah tantangan persoalan, kami tetap mau memandang Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka di tengah tantangan hidup yang semakin besar. Persoalan hidup yang semakin besar. Tuhan, biarlah mereka enggak kalah, tapi mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu duduk dulu sebentar, kita akan selesaikan acara hari ini. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, Bro and Sis, mari kita siapkan amplop persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, melalui scan kris yang ada di belakang kursi dan melalui amplop persembahan. Saya jemput kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Dalam hitungan ketiga kita deklarasikan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemankulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Shalom WTC Tang City. Bersukacita hari ini kita memperingati Jumat Agung di mana Tuhan memberikan hidupnya buat kita. Amin. Mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau menantikan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Oh
jiwa kita. Yesus, satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Allah yang hebat. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih semangat, berkata. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Engkaulah satu-satunya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Banyak anak muda di sini. Lebih dahsyat lagi, berkata. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di Minggu Paskah nanti.